Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nurianti. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Meghabuana Palopo, jurusan S1 Kebidanan, tahun ajaran 2024-2025. Pada video kali ini, saya akan memberikan edukasi pranikah dengan tema edukasi kesehatan pada calon pengantin. Di mana tujuan dari edukasi ini yaitu untuk memberikan informasi secara dini kepada calon pengantin tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah agar terciptanya keluarga dan rumah tangga yang sehat. Berikut penjelasannya. Edukasi kesehatan pranikah. Dalam mempersiapkan pernikahan, bukan hanya gedung, baju pengantin, dan MUA saja yang dipersiapkan, tetapi kesehatan calon pengantin tidak kalah pentingnya untuk dipersiapkan. Sobat Jatin yang akan menikah perlu mempersiapkan persiapan pernikahan antara lain persiapan kesehatan, pengukuran status gizi, screening status imunisasi tetanus calon pengantin, persiapan gizi, dan menjaga kesehatan reproduksi. Pemeriksaan kesehatan pranikah. Pemeriksaan kesehatan pranikah adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sebelum melaksanakan pernikahan. Pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan meliputi yang pertama, pemeriksaan fisik diantaranya pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan tekanan darah. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium, terdiri dari pemeriksaan HB dan pemeriksaan golongan darah. Yang ketiga, pemberian imunisasi tetanus toksoid pada calon pengantin perempuan. Yang keempat, memberikan konseling kesehatan reproduksi. Screening imunisasi tetanus pada calon pengantin perempuan. Calon pengantin perempuan perlu di-screening status imunisasi tetanus toksoid. Tiap wanita usia subur yaitu usia 15-49 tahun diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus toksoid. Apabila status imunisasi sudah mencapai T5, maka imunisasi TD tidak perlu diberikan lagi. Namun, jika status imunisasi T-nya belum lengkap, maka harus dilengkapi. Pemberian imunisasi tetanus bertujuan untuk mencegah dan melindungi diri dari penyakit tetanus, sehingga akan memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit tetanus. Pengukuran status gizi. Pengukuran status gizi perlu dilakukan untuk mendeteksi secara dini masalah gizi dan menyiapkan calon ibu agar dapat menjalani kehamilan yang sehat. Cara mengukur status gizi yaitu dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Adapun rumusnya, IMT sama dengan berat badan per tinggi badan kuadrat. Status gizi normal yaitu IMT-nya 18,5 sampai 25. Perlu diketahui bahwa calon pengantin perempuan yang status gizinya tidak normal, yaitu kurus, sangat kurus, dan obesitas, akan beresiko mengalami kehamilan yang tidak sehat yang bisa berdampak bagi kesehatan ibu dan janinnya. Oleh karena itu, sebelum terjadi kehamilan, perlu dilakukan pengukuran status gizi agar masalah gizi dapat terdeteksi secara dini dan diatasi terlebih dahulu. Selanjutnya, persiapan gizi. Persiapan yang perlu dilakukan oleh calon pengantin adalah persiapan gizi. Setiap pasangan pengantin dianjurkan untuk pertama mengkonsumsi pangan beraneka ragam sesuai dengan gizi seimbang, meliputi makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan air putih. Proporsinya dalam sekali makan dapat digambarkan dalam isi piringku, yaitu sepertiga piring berisi makanan pokok, sepertiga piring berisi sayuran, sepertiga piring berisi lauk pauk, dan sepertiga piring buah-buahan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih terkait adanya hubungan timbal balik antara infeksi dan status gizi. Yang ketiga, rajin melakukan aktivitas fisik untuk memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh.
Yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal sebagai salah satu indikator adanya keseimbangan gizi dalam tubuh. Selain itu, Catin juga perlu memperhatikan beberapa hal penting lainnya agar tubuh tetap sehat, yaitu membiasakan minum air putih 8 gelas per hari, menghindari minuman teh dan kopi setelah makan, membatasi konsumsi garam, gula, dan lemak atau minyak yang berlebihan. Menjaga kesehatan reproduksi. Persiapan selanjutnya yaitu calon pengantin perlu menjaga kesehatan reproduksinya dengan cara yang pertama mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, yang kedua memakai pakaian dalam berbahan yang dapat menyerap keringat, yang ketiga membersihkan organ reproduksi bagian luar dari depan ke belakang menggunakan air yang bersih dan keringkan dengan handuk yang bersih. Yang keempat, memakai handuk yang bersih, lembut, kering, dan tidak berbau. Khusus untuk perempuan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembersih kewanitaan. Yang kedua, jangan menggunakan pembalut dalam waktu yang terlalu lama. Yang ketiga, gunakan pembalut pada saat menstruasi dan ganti pembalut paling lama 4 jam sekali. Yang keempat, bagi perempuan yang sering mengalami keputihan, berbau, dan berwarna, segera memeriksakan ke petugas kesehatan. Khusus untuk laki-laki, dianjurkan untuk dihitan atau disunat. Selanjutnya adalah perencanaan kehamilan dan keluarga berencana. Untuk merencanakan kehamilan, pasangan suami istri perlu mengetahui tentang masa subur. Masa subur adalah saat indung telur melepas sel telur yang sudah siap dibuahi ke dalam saluran indung telur. Puncak masa subur biasa terjadi pada hari ke-13 setelah hari pertama menstruasi. Bila sel telur berhasil bertemu sperma dan mengalami pembuahan, maka pasangan tersebut berkesempatan untuk memperoleh keturunan. Berikut ini adalah kondisi ideal perempuan layak hamil. Yang pertama, umur ideal yaitu 20-35 tahun. Jumlah anak ideal yaitu kurang dari 3, jarak kehamilan 2 tahun, indeks massa tubuh atau IMT normal 18,5-25, kondisi kesehatan ideal yaitu tubuh tidak mempunyai masalah kesehatan. Bagi ibu ataupun calon ibu yang belum memenuhi kriteria untuk hamil sehat, dapat menggunakan metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan selama dilakukan tata laksana atau pengobatan sampai kondisi kesehatannya mencapai atau mendekati ideal. Bagi pasangan yang belum memenuhi syarat atau kriteria untuk hamil sehat, dapat menggunakan metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan selama dilakukan tata laksana atau pengobatan hingga kondisi kesehatan mencapai atau mendekati ideal. Demikian juga untuk pasangan yang berencana untuk menunda kehamilan. Metode kontrasepsi yang dapat dipilih terdiri dari non-metode kontrasepsi jangka panjang dan metode kontrasepsi jangka panjang. Non-metode kontrasepsi jangka panjang terdiri dari suntikan, kondom, dan pil. Sedangkan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP terdiri dari implan dan KB IUD atau biasa disebut juga AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Pasangan yang ingin menggunakan alat kontrasepsi perlu berkonsultasi dengan petugas kesehatan agar dapat memutuskan alat kontrasepsi yang tepat sesuai dengan kondisi masing-masing pasangan, termasuk kondisi kesehatannya. Itulah tadi beberapa informasi mengenai pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin. Dapat disimpulkan bahwa seorang calon pengantin harus secara dini memeriksakan kondisi kesehatannya melalui beberapa serangkaian pemeriksaan kesehatan, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, agar tercipta kehamilan yang sehat, keturunan yang sehat, dan keluarga yang sehat. Demikian informasi saya sampaikan tentang edukasi kesehatan calon pengantin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.